Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini kita akan membahas tema 6 mata kuliah ulumul hadis, yakni tentang hadis sahih, hasan, dan dhaif. Sebelum kita mulai, saya minta kepada para pemirsa untuk fokus terhadap kualifikasi hadis sahih. Karena hadis hasan dan dhaif nanti tinggal mengikut saja. Ya, cuma kita bedakan sedikit saja. Baik, kita akan bahas sahih secara bahasa. Secara bahasa sahih itu artinya benar. Sah atau siha, sehat. Nah, sementara secara istilah al-hadisus sahih huwa ma rawahu adlun tamud dhabti muttasilus sanad ghairu muallalin wala syadz. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, sempurna kekuatan hafalannya, bersambung sanadnya, tidak bercacat dan tidak menyimpang. Kita bahas hal ini lebih lanjut. Hadis sahih ma rawahu adlun, hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil. Apa itu adil? Secara bahasa, adil adalah wad'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada porsinya. Jadi, mampu bertindak proporsional, itu adil. Jujur adalah ekspresi dari adil, karena dia mampu bertindak proporsional. Taat bagian dari ekspresi adil. Muslim, dia mampu bertindak proporsional dengan memilih Islam sebagai agamanya. Akil balik, seseorang baru dimintai pertanggungjawaban ketika dia akil balik, karena dia dianggap sudah mampu bertindak proporsional. Ini makna adil sebagai syarat pertama dari hadis sahih. Yang kedua adalah dobit atau tamud dhabti, sempurna kekuatan hafalannya. Pernah kita dengar satu istilah lagi, yakni thiqah. Thiqah itu artinya kuat, terpercaya. Kenapa seseorang dianggap thiqah? Karena berkumpul dua sifat utama dalam dirinya. Yang pertama adil, kata-katanya bisa dipegangi, dan yang kedua dobit. Profesionalisme di bidang hadis adalah saat seorang murid mampu meriwayatkan hadis dari gurunya sama persis ketika dia menerima hadis itu dari gurunya. Inilah namanya thiqah. Berikutnya, yang ketiga adalah muttasilus sanad. Sanadnya bersambung, ittisalus sanad. Apa makna bersambung? Antara guru dan murid pernah bertemu. Minimal dia sezaman. Periwayatan anak kecil itu sebenarnya ditolak. Ya, kenapa? Karena dia masih kecil, belum balik. Nanti periwayatannya baru diterima manakala dia sudah balik. Nah, tetapi kalau ada periwayat yang mengaku menerima hadis dari gurunya, periwayat ini misalnya lahir tahun 70, sementara gurunya wafat tahun 73, maka riwayatnya ditolak. Kenapa? Karena dia masih berusia 3 tahun. Belum dianggap cakap untuk menerima pelajaran. Lain halnya kalau misalnya anak kecil ini hidup di lingkungan keluarganya. Dia menyampaikan pesan bapaknya, padahal dia waktu itu
masih berumur 5 tahun saat bapaknya meninggal dunia. Nah, bisakah diterima periwayatan ini? Untuk meriwayatkan tetap tidak bisa. Tetapi untuk menerima hadis karena dalam lingkup keluarga, maka masih bisa ditolerir. Mungkin dia menerima dari pesan bapaknya melalui ibunya, atau melalui kakaknya, atau melalui maulanya, pembantunya. Nah, ini muttasil. Syarat keempat adalah ghairu mu'allal, tidak bercacat. Apa yang dimaksud dengan tidak bercacat? Misalnya hadis ini sebenarnya dhaif karena ada periwayatnya yang lemah. Tetapi periwayat ini disikohkan, dikuatkan oleh periwayat hadis ini. Sehingga hadis yang seperti ini harus ditolak. Karena orang-orang sudah pada tahu tentang kedaifan periwayat ini. Sudah masyhur. Atau misalnya hadisnya sebenarnya mungqati, tapi dianggap bersambung. Ini namanya bercacat. Ya. Tapi tidak semua cacat ini menggugurkan hadisnya. Karena bisa jadi dia kesalahan jalur. Ini bisa diperbaiki manakala ada jalur pendukung lain yang bisa membuktikan pertemuannya. Yang kelima, ghairu syadin. Tidak syad, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang lebih kuat darinya. 5 syarat ini menjadi syarat hadis sahih. Lalu apa yang dimaksud dengan hadis hasan? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mau mengetahui hadis hasan, kuasai hadis sahih. Karena hadis hasan itu sebenarnya hadis yang memenuhi kualifikasi hadis sahih kecuali dalam masalah kedobitannya. Khafifud dhabti, kurang begitu kuat hafalannya. Bukan tidak kuat, kalau tidak kuat dia dhaif. Ya, dhaiful hifdi atau sayyi'ul hifdi. Ya, lemah hafalannya. Ini kurang begitu kuat. Saya contohkan, kalau saya kasih soal pada mahasiswa saya, 5 soal. Mahasiswa bisa menjawab 3 soal dengan benar, 2 salah, itu dapat C. Itu masih lumayan, masih bisa diterima, masih bisa lulus. Tapi kalau saya kasih 5 soal, 3 salah atau lebih, maka nilainya D, dhaif, lemah dia. Ya. Nah, ini kan kalau tidak ada salah, maka dia tamuddoti. Maka yang membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan sesungguhnya hanya masalah hafalan yang kurang kuat untuk hadis hasan. Tapi lumayan. Nah, itu hadis hasan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan hadis dhaif? Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak terkumpul syarat hadis sahih dan hasan secara sempurna. Jadi 5 ini tidak akur dalam diri hadis sahih, hadis dhaif. Misalnya, orangnya adil, jujur dia, tapi sayang hafalannya tidak bagus, tidak kuat, maka dia termasuk hadis dhaif. Atau kita balik, orangnya dobit, kuat hafalannya, dia cerdas, tapi masalahnya kejujurannya dipertanyakan, adalahnya dipertanyakan. Ini malah lebih parah lagi, ya, karena ini sudah persoalan akhlak, ya, tidak bisa dipercaya. Mungkin dia suka meriwayatkan hadis palsu dan orang tidak tahu. Kalau orang cerdas tidak tahu bahwa ini sebenarnya hadis palsu yang dia buat. Orang tidak sadar, maka orang seperti ini langsung masuk dalam kategori dhaif jiddan. Demikian penjelasan tentang hadis sahih, hasan, dan dhaif. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita akhiri dengan hamdalah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.